Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur atas karunia nikmat sehat dan juga segala yang bisa kita nikmati hari ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama di acara perlindungan anak Radio Silaturahim. Mudah-mudahan membuat kita mampu menjadi sosok-sosok sebagaimana yang diperlukan ya. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Tahun 2023, kira-kira persiapan apakah yang perlu juga kita lakukan demi buah hati kita, anak-anak tercinta kita, bersama pakar perlindungan anak Dr. Hamid Fatilima sudah siap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bicara soal pendidikan bagi anak-anak, kalau kita bicarakan dari ketahanannya, kayaknya keren banget nih hari ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Mari kita lengkapi pemahaman kita, apa yang harus kita tambahkan dan apa yang harus dikurangi terkait dengan ketahanan anak di aspek pendidikan ini bersama Dr. Hamid Fatilima. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Sukabumi, di Jabotabek, Kota Magelang, Kota Semarang, Yogyakarta, Bondowoso, dan Banyuwangi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ketahanan anak, menyangkut bagaimana dia dapat bertahan diri pada masa kini maupun masa yang akan datang, yaitu aspek pendidikan. Ini aspek yang kedua Bunda Nuning menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan terutama oleh para ayahanda dan bunda yang memiliki anak yang berada di usia 0 sampai 8 tahun. Karena sebagai pendidik pertama dan utama, ini yang menjadi sangat penting untuk perlu kita pastikan anak-anak kita potensi-potensi pada diri dia itu dioptimalkan dengan cara kita bimbing, kita dampingi, kita beri contoh-contoh yang terbaik sehingga mereka menjadi individu yang selalu bersyukur kepada yang memberi hidup untuk diri dia setiap hari, dalam rangka untuk memastikan apa yang dia lakukan untuk kemaslahatan sesama manusia, kemaslahatan sesama makhluk Allah, kemaslahatan dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi poin penting dari pendidikan itu Bunda Nuning, yaitu bagaimana apa yang ada pada diri anak itu benar-benar terpotensikan. Siapa yang akan melakukan? Tiada lain adalah ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama yang jabatan itu diberikan langsung oleh Allah sebagai bagian yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak. Apa poin penting dari ketahanan anak dari aspek pendidikan ini Bunda Nuning? Ini bagian kedua yang harus selalu dipastikan oleh ayahanda dan bunda. Pertama yang harus kita pastikan bagaimana anak keluar dari rumah kita benar-benar dia akan menjadi individu yang memiliki kepribadian diri anak. Jadi anak-anak yang memiliki kepribadian itu tergantung dari siapa yang menjadi orang yang kesehariannya membimbing, mendampingi, lalu kemudian
memberi contoh-contoh yang terbaik di kehidupan keseharian anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bunda Nuning, yaitu bagaimana memastikan bahwa anak ini selalu menghargai hak asasi orang lain, termasuk juga hak asasi diri dia. Ini menjadi sangat beririsan dengan aspek yang pertama minggu sebelumnya Bunda Nuning, yaitu terkait dengan rasa aman. Anak itu dia akan menjadi aman, tenang, nyaman apabila dia tidak pernah direndahkan martabatnya oleh siapapun, termasuk oleh ayah dan bundanya. Sehingga diri dia akan menjadi selalu akan meninggikan harkat martabat orang lain. Kenapa bisa begitu Bunda Nuning? Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami perendahan martabat. Jadi kalau Bunda Nuning lihat ada tetangga atau diri kita kadang-kadang selalu melakukan hal yang orang lain itu tidak sukai, sebetulnya kita dulu punya pengalaman serupa. Misalnya kita suka marah-marah, dulu selalu dimarahi oleh orang. Atau kita suka merendahkan orang lain karena dulu kita pernah merendahkan orang lain. Jadi ayahanda dan bunda, kalau kita menghendaki anak kita akan menghargai hak asasi orang lain. Hak asasi orang lain itu ada 4 Bunda Nuning. Pertama adalah hak berpolitik, berbicara. Sederhananya itu berbicara. Jadi kalau anak kita selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain, itu berarti dia menghargai hak asasi orang tersebut. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Karena di rumah dia selalu dihargai pendapatnya. Menjadi poin penting. Yang kedua adalah hak sosial. Hak sosial itu anak itu dia menjadi makhluk sosial, dia perlu mengenal siapa saja yang ada di sekitar dia, dari usia di bawah dia, usia sepantaran dia, atau usia di atas dia, atau yang lebih senior lagi. Sehingga dia akan menjalin hubungan sosial. Ini jadi poin penting juga. Yang ketiga adalah anak itu kalau sudah bersosialisasi atau hak sosial dia terpenuhi, pasti dia akan memperkenalkan ide-ide dia, gagasan-gagasan dia, program-program dia, produk-produk dia. Itu yang kemudian menjadi hak ekonomi. Lalu yang terakhir otomatis Bunda Nuning, dia berasal dari satu akar identitas budaya. Kalau dia sebagai anak muslim, berarti budaya dia adalah sebagai orang yang berbudaya sebagaimana yang berasal dari akar dia. Jadi kalau anak itu sudah mengetahui hak asasi dia, otomatis dia perlu menghargai hak asasi orang lain. Ini menjadi poin penting yang harus pastikan dari aspek pendidikan ini. Lalu yang ketiga Bunda Nuning, anak-anak yang kalau kita mengharapkan nanti dia menjadi individu yang memiliki ketahanan diri, dia dapat menyesuaikan di mana dia tinggal, di mana dia berada, di mana dia bergaul, di mana dia nanti akan bekerja, di mana dia akan berorganisasi. Yaitu yang ketiga nih Bunda Nuning, yaitu terbangun rasa hormat anak kepada orang tua. Jadi Bunda Nuning, kalau ada orang tua hari ini masih menyaksikan apakah anak saya ini akan menghargai saya, itu tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita tanam hal-hal yang terbaik, insya Allah, ataupun tidak terbaik juga, kalau anak itu mendapat cahaya dari Allah, pasti anak itu akan tumbuh rasa hormat anak tersebut kepada orang tua. Orang tua di sini ini
yang luas. Orang tua di mana yang melahirkan, orang tua yang membesarkan, orang tua yang mungkin memperkenalkan dia berbagai hal terkait dengan pengetahuan, keterampilan, atau sikap, atau hanya selalu menyapa anak itu nanti akan terbangun rasa hormat anak tersebut kepada kita sebagai orang dewasa. Jadi ini memang benar-benar peran kita itu memang sangat besar, Bunda Nuning, sangat menentukan bagaimana akan terbangun pada diri anak itu rasa hormat kepada orang tua. Kemudian ini yang kedua, terbangun rasa hormat anak kepada identitas diri dia. Identitas ini menyangkut dia dari siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa keluarga besarnya, di mana dia tinggal, di mana dia berada, dan paling akhir itu adalah otomatis dia itu latar belakang budayanya dari mana, atau paling tinggi lagi dia berasal dari desa mana, kelurahan mana, kecamatan mana, lalu kabupaten, kota mana, provinsi mana, dan yang terakhir adalah identitas itu akan berakhir pada dia sebagai orang Indonesia. Siapa lagi yang dapat menentukan ini kalau bukan ayah dan bunda? Ini jadi poin penting terkait dengan akan muncul rasa hormat anak kepada identitas diri dia. Lalu yang ketiga ini, Bunda Nuning, rasa hormat anak kepada bahasa dia, nilai-nilai yang ada pada budaya dia. Jadi ayahanda dan bunda jangan tanggung-tanggung memperkenalkan latar belakang budaya kita kepada anak kita. Begitu juga bundanya. Nah, ini yang jadi soal kalau mix, Bunda. Ada Jawa, ayahnya Sunda atau Batak, lalu Papua atau Dayak sama Bugis. Ini jadi anak kita itu harus kita perkenalkan, kita upayakan, meskipun hanya bagian-bagian yang di kulit-kulit saja, menyapa orang dewasa atau orang tua dari kampung, atau saudara dari bunda, saudara dari ayah. Ada satu hal yang menyenangkan dan membahagiakan paman, bibi, kakek, nenek saat cucunya, keponakannya menyapa mereka dengan cara yang sesuai apa yang diperkenalkan oleh ayahnya, apa yang diperkenalkan oleh bundanya. Ini juga menjadi satu yang akan membentuk anak itu memiliki daya tahan dari aspek pendidikan. Sehingga dia mau kemana saja, mau ke keluarga paman, keluarga ayah, dia dapat menyesuaikan diri. Di keluarga bunda, apalagi sampai ke turunan keberapa itu, anak itu masih bisa menyesuaikan diri. Karena dia terbangun rasa hormat anak kepada nilai-nilai budaya. Nah, ini yang menjadi poin penting juga, Bunda Nuning. Yang keempat ini adalah terbangun rasa hormat anak atas keunggulan budaya lain. Nah, ini budaya lain apa ini yang menjadi keunggulan orang Betawi? Apa ini keunggulan orang Betawi? Apa keunggulan orang Aceh? Apa keunggulan orang Batak? Apa keunggulan orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Gorontalo, orang Minahasa, orang Dayak, orang Papua, semua orang Ambon. Jadi si anak itu akan semakin kaya. Ini menjadi poin penting, Bunda Nuning. Jadi kalau ayah dan bunda menginginkan anak kita itu pada saat dia bermain, pada saat dia bersekolah,
pada saat dia nanti bekerja, dia itu selalu hormat kepada orang dari berbagai suku bangsa, karena dia tahu apa ini keunggulan, sehingga dia akan mudah diterima, dia mudah menyesuaikan diri. Itu yang kemudian akan terbangun ketahanan diri anak itu, Bunda Neni. Jadi kalau hari ini kita lihat ada orang-orang yang sulit atau mengalami hambatan dalam bergaul, menjalin hubungan atau komunikasi dengan para pihak, itu mungkin perlu kita telusuri ke belakang. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi seperti itu? Itu nanti kita akan temukan. Jadi ayahanda dan bunda, terutama yang mereka memiliki anak usia 0 sampai 8 tahun, itu 80% kecerdasan anak kita akan bentuk. Salah satunya aspek pendidikan ini. Lalu yang kemudian yang selanjutnya nih Bunda, terbangun rasa hormat anak pada keunggulan bangsa-bangsa di dunia. Ini lebih keren lagi Bunda Nening. Kan anak kita ini tidak hanya tinggal di Indonesia, dan anak kita ini tidak hanya berjumpa dengan orang dari berbagai pulau yang satu negara dengan kita, akan tapi dia pada suatu waktu dia akan berjumpa dengan orang Malaysia, berjumpa dengan orang Singapura, berjumpa dengan orang Tiongkok, orang Jepang, orang Korea, orang India, orang Arab, orang Eropa, orang Afrika, lalu orang mana lagi? Banyak. Jadi si anak ini kita ajak, apalagi sekarang Bunda Nuning, untuk mempelajari negara-negara di dunia itu tidak sulit. Kalau orang di Jakarta, kita punya masing-masing negara itu punya kedutaan di sini. Sekali-sekali coba ajak anak kita itu city tour ke kedutaan-kedutaan. Apalagi kalau di kedutaan itu punya pusat kebudayaan, semakin lebih memudahkan kita. Tapi hari ini di Google, Bunda Nuning, kita ingin belajar tentang orang Afrika, cari aja tuh Afrika. Lalu kita bimbing, kita dampingi, otomatis kita juga berbagi cerita kepada anak kita. Sekaligus kita mungkin waktu masih kecil kita tidak pernah mendapatkan fasilitas ini dari ayah kita atau dari bunda kita, otomatis kita belajar bersama anak kita kan. Tapi yang ingin kita investasikan dari aspek pendidikan ini adalah anak kita akan mengetahui apa itu keunggulan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, sehingga pada suatu masa anak itu berjumpa dengan orang Malaysia, dia akan mengawali pembicaraan dari aspek apa yang menjadi keunggulan orang Malaysia. Begitu juga apa yang menjadi keunggulan orang Korea. Jadi akhirnya pembicaraan itu akan semakin hidup, dan anak itu akan otomatis akan mendapat apresiasi atau respect dari lawan bicara. Ini menjadi poin penting dari aspek pendidikan. Kemudian dari aspek pendidikan ini kita berharap anak akan menyesuaikan diri dengan kehidupan dia di keseharian pada saat kini maupun pada masa yang akan datang. Itu juga akan terbangun pada diri anak itu kalau dibimbing, didampingi benar-benar oleh ayahanda dan bunda. Itu akan muncul rasa hormat anak kepada sesama makhluk dalam rangka toleransi, menghargai, menghormati setiap kawan
gotong royong. Tapi itu semua apa yang dia upayakan untuk memastikan kelangsungan hidup dia di berbagai lingkungan di mana dia tinggal. Sehingga itu dia akan selalu hormat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Siapa ini yang harus membentuk anak menjadi individu-individu yang kami maksudkan sebelumnya? Ada 3 orang benar-benar. Pertama adalah kalau kita menginginkan anak yang nanti sampai usia di bawah 18 tahun menjadi individu yang diunggulkan baik oleh ayah, oleh bunda, oleh siapapun termasuk oleh negara, itu ditentukan oleh 3 orang. Pertama adalah otomatis ayah dan bunda. Range usia yang perlu dipastikan oleh ayah dan bunda itu di usia 0 sampai 8 tahun. Itu masa emas untuk kita membentuk anak memiliki daya tahan dari aspek pendidikan. Jadi ayah, anda dan bunda untuk itu kalau boleh perkaya pengetahuannya terkait dengan 6 aspek perkembangan. Apa saja 6 aspek perkembangan? Saya selalu ulangi, hari ini saya ulangi lagi. Pertama adalah aspek nilai-nilai agama, yang intinya adalah apa yang dilakukan oleh anak hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Kedua, terkait dengan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini yang akan menjadi penanda bahwa anak kita itu berakhlak. Siapa dulu yang memastikan ini? Kalau bukan ayah dan bunda. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Kita memiliki 5 sila. Kalau boleh ayah anda dan bunda, coba kita share aja satu-satu praktik baik itu setiap hari. Misalnya aspek ketuhanan, otomatis ayahnya selalu bersyukur kepada Allah yang memberikan rezeki dan memberikan hidup, tempat tinggal, dan termasuk memberi kesempatan kepada ayah dan bunda untuk menjadi ayah dari anaknya. Ini menjadi satu hal, dan itu yang kemudian dia selalu dengar dari anaknya. Sila kemanusiaan, sila persatuan, sila musyawarah, dan sila keadilan. Ini ayah dan bunda menjadi model. Lalu aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, dan yang menjadi poin penting juga adalah aspek emosi dan sosial. Pengetahuan ini harus ayah anda dan bunda miliki untuk mengharapkan nanti saat kita mau membimbing, mengasuh, mendampingi, dan memberi contoh kepada anak itu benar-benar memiliki dasar. Lalu ini semua harus dilengkapi dengan keterampilan dan sikap. Sikap yang selalu ditekankan kalau kita membimbing, mendampingi, mengasuh anak itu ada 4 sikap yang perlu kita harus pegang. Pertama, kalau boleh kita selalu berprinsip non-diskriminasi. Itu menjadi sikap kita. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, selalu memastikan kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang. Tapi yang paling penting, kita selalu mau mendengarkan anak dengan menggunakan frekuensi anak saat kita mau berbicara. Ini juga menjadi sangat penting. Jadi ayahanda dan bunda, kalau setiap ayahanda dan bunda di Indonesia itu memiliki kemampuan itu, Bunda Nuning, ini yang kemudian akan sangat menentukan di hal yang kedua. Tadi kan orang tua, Bunda Nuning. Yang kedua yang sangat menentukan aspek pendidikan anak ini adalah lingkungannya. Lingkungan adalah tempat anak akan mempraktikkan dan tempat anak untuk belajar dan tempat anak untuk mendapatkan apakah apa yang
dia dapat dari ayah bundanya itu sama tidak dengan yang ada di keseharian di lingkungan. Apakah dia akan diterima atau apakah dia akan ditolak atau seperti apa reaksi dari orang-orang yang ada di lingkungan. Orang-orang yang ada di lingkungan inilah juga sangat menentukan bagaimana proses perkembangan anak itu menjadi individu yang memiliki daya tahan. Dari aspek pendidikan, untuk itu selalu niatkan Bapak Ibu yang menjadi warga lingkungan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perlihatkan itu selalu diniatkan hanya karena Allah, karena di sana ada anak yang sedang menonton, di sana anak sedang mau belajar, di sana anak sangat berharap bahwa dia akan ditegur, akan diingatkan dengan penuh kelemah lembutan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan hasil yang tidak kita harapkan. Jadi, ayahanda dan bunda yang menjadi tetangga dari anak ini, bila kita mengharapkan anak tetangga kita itu menjadi individu yang penuh tanggung jawab, penuh rasa hormat, saling menghargai dengan siapapun, dan dia menjadi individu yang memiliki karakter yang kita kehendaki, tunjukkanlah apa yang bisa dipelajari oleh anak itu dari kita sebagai anggota masyarakat yang ada di lingkungan di mana ada anak yang sedang bertumbuh. Ini menjadi sangat penting sekali Bunda Nuning, karena kalau kita tidak ambil bagian dari sekarang, siapa lagi? Lalu yang ketiga adalah, ini menjadi poin penting Bunda Nuning pada saat kita mau memilih di mana anak kita akan melanjutkan pendidikan lanjutan dari ayah ibunya, yaitu lembaga pendidikan, sekolah, satuan pendidikan dari PAUD atau TK, kemudian dilanjutkan di SD, SMP, SMA, SMK. Bapak Ibu yang menjadi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan, apa yang kita harapkan dari anak otomatis menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu, mari kita ciptakan satuan-satuan pendidikan kita jadi satuan pendidikan yang ramah anak. Keren. Satuan pendidikan yang ramah anak itu seperti apa Bunda Nuning? Kalau kita menginginkan anak-anak ini memiliki daya tahan, memiliki ketahanan diri yang benar-benar maksimal. Pertama, otomatis dia memiliki kebijakan yang selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek pemenuhan hak-hak anak maupun dari aspek perlindungan khusus anak. Yang kedua, otomatis dia memiliki lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Karena di sana tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu selalu respek kepada anak. Apalagi pada saat proses belajar mengajar, itu memastikan bahwa setiap anak adalah pusat, guru sebagai fasilitator. Bagaimana itu suasananya nanti Bunda Nuning? Guru yang ada hari ini, dia menjadi fasilitator yang hebat pada setiap anak yang dia didik. Dan ini yang menjadi penanda kunci, dan ini semua harus didasarkan pada sebuah asesmen, kajian yang kemudian akan menghasilkan sebuah laporan atau portofolio diri anak, sehingga anak itu akan menjadi individu yang berkembang secara optimal sesuai apa yang dia miliki, bakat, minat. Kemudian Bunda Nuning, ini juga sekolah akan menjadi sekolah yang ramah anak
bagaimana peran dari anak itu selalu diperhatikan. Iya. Suara anak didengar dalam segala proses penyusunan aturan, tata tertib yang ada di sekolah, dalam setiap penyelesaian masalah, atau setiap membuat sebuah kebijakan atau program di sekolah. Anak ini dilibatkan sejak dari awal, tidak hanya dari aspek kehadiran anak itu sendiri, tetapi bagaimana mereka difasilitasi untuk didengar pandangannya. Jadi pandangan anak Bunda Nuning itu yang menjadi salah satu hak asasi manusia yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yaitu bersuara atau berpolitik. Jadi tidak ada pembungkaman di sana Bunda Nuning. Jadi anak didengar suaranya. Dari suara-suara anak itu otomatis tergantung dari mana inputnya. Kalau inputnya selalu positif, pengalamannya positif, lalu kemudian anak selalu merasakan hal yang positif, insya Allah yang akan meluncur dari mulut anak itu hal-hal yang membuat orang lain akan menerimanya. Tapi bagaimana sebaliknya? Ayahanda dan bunda sebagai penyelenggara pengelola pendidikan harus memahami kalau ada anak yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, itu berarti anak itu harus segera kita rangkul, karena dia awalnya mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Lalu yang paling penting Bunda Nuning di lingkungan pendidikan itu adalah pelibatan orang tua, komite sekolah, alumni menjadi penting juga. Jadi alumni bukan, kalau alumni sudah senior yang bagus, tapi kadang ada alumni yang di bawah yang 1 tahun lebih tinggi dari senior juniornya. Kalau dulu masih ada yang suka memancing tawuran itu para senior itu ya. Tapi sekarang sudah mulai hilang atau sudah tidak ada. Ini potensi ini semua akan menjadi sangat penentu. Jadi dari ketahanan anak dari aspek pendidikan ini, peran dari 3 orang ini menjadi penting. Itu dari aspek orang tua, lingkungan dan masyarakat. Tapi ini semua akan menjadi mudah Bunda Nuning. Ini selalu kita akan sekarang memasuki tahun politik. Saya akan memancing juga ini kesadaran kritis kita saat kita akan memilih 7 orang. 7 orang ini lagi Bunda Nuning. Kita tidak lihat partai ya, tapi kita lihat apakah orang-orang yang akan kita pilih dari aspek legislatif di dapil kita untuk tingkat DPRD kabupaten kota adalah orang yang kalau kita tanya dia memiliki pemahaman tentang anak ini, terutama dari aspek pendidikan. Kalau kita tanya dia tidak memiliki kemampuan di bidang itu, kenapa kita mempercayakan pada diri dia? Ini menjadi poin penting nih. Yang kedua, calon anggota legislatif di dapil kita di tingkat DPRD provinsi, kemudian DPRD RI. Lalu yang keempat ini Bunda Nuning ya, jangan kita lupa juga, ini para senator kita ada 4 orang yang selalu duduk di ibu kota negara. Apakah orang-orang ini yang kita pilih benar-benar dia memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita sebagai orang tua yang menghendaki nanti anak kita akan menjadi individu yang berkualitas, berkarakter, sehingga nanti dia mampu menyesuaikan diri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang akan kita pilih juga ini. Karena mereka nanti yang akan memikirkan anggaran, memikirkan peraturan perundangan, memikirkan bagaimana cara mengawasi. Untuk itu pilihlah 4 orang ini yang memiliki perspektif terhadap perlindungan anak,
pertama apa yang kita bicarakan hari ini. Iya. Lalu 3 orang selanjutnya. 3 orang selanjutnya ini orang-orang yang akan kita serahi sebagian sebetulnya ya. Sebagian peran-peran kita melalui eksekutif. Pertama adalah calon bupati, calon wali kota yang nanti akan membantu kita memudahkan memenuhi hak-hak yang kalau mengharapkan kemampuan dari kita, dari pendanaan, dari tenaga, dari waktu, mungkin tidak sanggup kalau tidak dibantu oleh eksekutif ini yang akan kita pilih melalui kebijakan dia. Misalnya nih Bunda Nuning, dari aspek pendidikan, kebijakan yang nanti akan dikembangkan adalah sekolah ramah anak. Nah, itu tergantung dari bupati wali kota yang kita pilih. Kalau dia memiliki program, berharap anak-anak yang bersekolah di sekolah di mana saya akan menjadi bupati atau wali kota itu sekolah-sekolah yang ramah anak. Nah, itu berarti kita memilih orang-orang seperti itu, daripada kita memilih orang yang tidak memiliki konsep, apalagi pendidikan gratis. Wah, itu tidak masuk akal itu. Yang masuk akal itu adalah pendidikan ramah anak, sekolah ramah anak itu. Lalu gubernur. Gubernur ini Bunda Nuning ada beberapa kewenangan yang tidak dapat diupayakan oleh bupati wali kota untuk pemenuhan hak anak, itu ada di gubernur. Apa itu? Dari misalnya aspek pendidikan tingkat atas itu udah kewenangan gubernur. Kewenangan untuk memastikan anak-anak itu tidak boleh bekerja itu pengawasan juga dari gubernur. Harus pastikan ini juga. Pilihlah gubernur yang memiliki apa yang kita harapkan untuk kita serahi beberapa kewenangan dia yang kemudian akan melahirkan kebijakan program yang berkualitas untuk memastikan anak-anak kita hebat. Lalu yang terakhir, otomatis Bunda Nuning, siapa? Yang memiliki 2 jabatan sekaligus, yaitu presiden, baik itu sebagai kepala eksekutif maupun sebagai kepala negara. Untuk itu, Ayahanda dan Bunda, mari kita coba agak sedikit kritis ke depan ini, memilih orang-orang yang akan kita serahi tanggung jawab dari aspek pengembangan peraturan perundangan dan dari aspek yang akan mengembangkan, yang akan mengimplementasikan peraturan perundangan itu dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga kita akan melahirkan anak-anak yang memiliki daya tahan tinggi dari aspek pendidikan. Demikian. Masya Allah, keren banget Pak Hamid apa yang disampaikan hari ini. Ingat tuh ya, apa yang harus kita perhatikan terkait dengan pemilihan sudah mendekat. Ternyata ada hal-hal juga ya, bagaimana ya agar siapapun yang kita pilih itu berpihak pada kepentingan anak-anak kita kelak di masa yang akan datang. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Baik, saya di Batam ada Pak Abu Muas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, ternyata identitas pun harus dikenalkan pada anak dari kecil ya, biar dia tahu dengan dirinya dan percaya diri kelak kalau sudah dewasa. Tapi sekarang ini kan gencar berita jangan tonjolkan identitas dalam politik. Nah, apakah ini menjadikan anak jadi enggan beridentitas ketika mendengar opini-opini dari orang dewasa? Takutnya jadi trauma untuk menunjukkan identitas anak-anak kita kelak. Mohon pencerahannya dari guru kita yang keren ini. Mohon jelaskan sesuatu, semoga Pak Hamid panjang umur dan kalau bisa jadi salah satu menteri di negeri ini. Amin. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih Ayahanda di Batam, kota Batam. Ini yang perlu kita harus terus dorong, karena Indonesia itu telah meratifikasi konvensi hak anak itu sejak tanggal
25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Di Konvensi Hak Anak itu ada salah satu pasal, yaitu pasal 8. Identitas anak itu menjadi hak anak. Si anak itu harus tahu siapa ayah, siapa ibunya, siapa kakek, siapa neneknya, siapa paman, siapa bibinya. Anak itu berasal dari suku mana. Lalu semua itu harus dia diperkenalkan. Karena nanti ada konsekuensi bila kalau anak itu tidak diperkenalkan terkait dengan hal itu, nanti pada saat anak ini melakukan hal yang tidak kita kendaki, itu kemudian berdampak buruk pada anak-anak, kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Sebaliknya kalau anak itu berprestasi, semua orang itu akan bangga. Nah, ini yang menjadi poin penting. Nah, untuk itu Bunda Nuning, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada anak di sana itu sebagai pelaku atau korban atau saksi, identitasnya itu tidak boleh dibocorkan. Kenapa? Karena kalau dibocorkan itu akan membuka aib orang-orang yang ada di sekitarnya yang selama ini menyebabkan anak menjadi individu yang tidak disukai oleh orang lain. Untuk itu, bagaimana caranya kalau kita tidak perkenalkan sejak dari awal siapa ayahnya, siapa ibunya, lalu siapa kakek neneknya, lalu identitasnya itu yang kemudian akhiran dari kita memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, lambang negara, lalu lagu kebangsaan. Itu yang kemudian menjadi identitas kita sebagai orang Indonesia. Kalau ini kita tidak perkenalkan sejak dari awal, ini yang kemudian kalau ada orang yang mempertanyakan itu, berarti dia perlu kita ajak bersama-sama untuk mempelajari pasal 8 Konvensi Hak Anak. Sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Kalau ada para politis yang mencegah jangan sampai itu menjadi hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak, itu kemungkinan kalau boleh kita aja bersama-sama untuk membahas materi ini supaya ada pemahaman yang sama. Tapi poin penting adalah kita sudah memiliki pasal 8 Konvensi Anak, dan pasal 8 ini harus kita implementasikan sehingga kalau sejak dari awal anak itu mengenal identitas diri dia, dia punya konsekuensi untuk selalu menjaga marwah. Penting banget. Penting untuk itu ya. Kalau toh dia harus dilindungi identitasnya karena dia berbuat negatif, itu supaya hal-hal yang kemudian membuat anak menjadi seperti itu segera diperbaiki. Untuk itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu Bunda Nuni, kalau ada anak yang merusak identitas dia, melakukan hal-hal yang negatif, ke kantor polisi itu alternatif terakhir. Yang utama itu yang menangani, menyelesaikan masalah itu adalah keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar anak, agar ada kesadaran pada ayah, ibu, keluarga besar, lingkungan, tokoh adat, tokoh masyarakat. Mereka harus membayar itu karena pengabaian mereka sebelumnya. Nah, ini yang perlu dicatat. Itu yang perlu. Pengabaian ternyata ada konsekuensi logis ya. Itu poin. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurjana.
Pak Hamid, mohon bimbingannya dong. Saya sudah punya cucu kelas 2 dan akan punya adik. Bagaimana caranya menjelaskan ke cucu saya ini? Karena rasa cemburunya luar biasa, takut nggak disayang lagi. Saya sudah jelaskan kalau saya beli sesuatu yang misalnya ini nanti buat calon dedek ya, ini buat abang. Tapi cucu saya ini selalu bilang, ya nanti nenek gak sayang lagi sama aku kalau dedek udah keluar. Bagaimana Pak Hamid cara menjelaskannya kepada cucu yang pertama ini? Cemburunya luar biasa padahal adiknya belum lahir. Oke, terima kasih banyak atas bimbingannya. Terima kasih. Bunda yang baik adalah bunda yang mempersiapkan anak itu sejak dari awal. Tadi sudah ada trainingnya, mempersiapkan dia akan mendapatkan teman baru atau adiknya. Ini harus di training sebelumnya. Harus diidentifikasi. Itu manusiawi kalau ada kecemburuan ya biasa. Hal yang ekses yang timbul. Itu akan terselesaikan bila kita beri pengetahuan dia. Kita training dia, kita latih. Lalu kita harus tunjukkan juga kesungguhan kita dan harus kita ceritakan. Terutama menyangkut hari ini dia masih sangat dibimbing oleh ayah ibunya. Apa-apa dilayani. Besok nanti itu akan berkurang karena hadir seorang adik. Itu juga harus diperkenalkan kepada dia sehingga akan terbangun kedewasaan diri anak bahwa apa yang dia khawatirkan itu tidak akan terjadi. Kalaupun toh terjadi, itu dia sudah tahu jalan keluarnya. Kita mulai ajak anak untuk berdiskusi. Demikian udah. Ya, dan ini terakhir sebelum kita closing karena waktunya sudah mepet banget terkait dengan pertanyaan dari Ibu Amanah kali ya ini. Pak Hamid, bagaimana kita ajarkan anak-anak agar tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ke depan? Karena kehidupan yang akan datang terasa semakin sulit di dalam keluarga saya, lebih-lebih lagi ditambah ada kabar dari pemimpin negeri ini bahwa tahun ini ada krisis global. Mohon pencerahannya. Iya. Baik, terima kasih. Ini 6 aspek yang kita bahas untuk kesiapan itu. Ini baru aspek yang kedua. Untuk itu setiap simak 2 minggu ya? Simak terus supaya dapat apa yang kita akan bahas. Jadi insya Allah nanti bagaimana kita mempersiapkan anak kita memiliki daya tahan diri untuk dia tinggal di mana saja pada saat kini dan masa yang akan datang, dan dia tidak perlu banyak khawatir dengan apapun. Kalau 6 aspek yang nanti kita bahas setiap minggu. Pertama, aspek keamanan. Lalu sekarang pendidikan. Yang kedua, aspek pendidikan ini benar-benar optimal. Dia dapat dari ayah ibunya, lingkungan, dan dari lembaga pendidikan. Insya Allah kita tidak perlu khawatir dan semua kita serahkan kepada Allah dengan upaya yang optimal yang sudah kita berikan kepada anak kita. Insya Allah itu semua dari Allah. Ketenangan itu akan muncul, penyesuaian diri anak dari Allah, tapi itu semua harus ada upaya dari kita. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kita berharap Allah selalu memberikan cahaya kepada kita. Amin. Yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir kalau nggak sempat nonton atau menyimak hari ini, bisa disaksikan di Rasil TV YouTube ya, YouTube-nya Rasil TV. Anda bisa simak kembali acara ini ataupun acara-acara yang memang sudah kami tampilkan. Mudah-mudahan hari ini kita betul-betul mampu mempunyai pegangan baru bagaimana membuat anak-anak kita menghargai pendapat orang, menghormati identitas dirinya sendiri seperti yang tadi sudah kita simak, dan apalagi kalau bisa mempunyai rasa hormat bukan hanya kepada budaya, keturunan, tapi juga orang-orang yang ada di muka bumi ini keseluruhnya. Luar biasa sekali ya. Baik,
Terima kasih sekali Dr. Hamid dan juga teman-teman yang sudah mengacungkan jempol dan mengatakan menyimak dengan sepenuh jiwa acara kita pagi ini. Insya Allah ya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.